Oke, ya teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah proses mengerti, pengiriman, dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang kita sering sebut dengan device seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Pengertian lain komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media atau yang kita sering sebut kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Selanjutnya ada standar komunikasi data. Standar komunikasi data dikenal sebagai serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat untuk melakukan perpindahan data. Hal utama yang ada pada protokol yakni penerapan standar teknis agar komunikasi real-time dapat dilakukan. Protokol tersebut juga berkaitan dengan materi komunikasi data yang sangat bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaan. Ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan fungsi dari protokol. Yang pertama yaitu mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik. Yang kedua ada melakukan negosiasi dengan beragam karakteristik hubungan dalam proses komunikasi data. Yang ketiga ada melihat dan menentukan tentang yang harusnya dilakukan ketika terdapat kerusakan pada pesan. Yang keempat adalah melakukan deteksi berbagai kerugian dalam hubungan antar jaringan sekaligus menghasilkan solusi untuk selanjutnya dilakukan. Yang kelima, ada menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan. Dan yang terakhir, mengakhiri adanya koneksi antar jaringan. Setelah itu, ada komponen komunikasi data. Komponen ini terdiri atas 5 komponen yang saling melengkapi satu sama lain ketika proses komunikasi terjadi. 5 komponen tersebut adalah komponen sumber atau kita sering sebut dengan source, komponen pengirim atau yang kita sering sebut dengan transmitter, ada sistem transmisi, ada penerima, dan tujuan pengiriman informasi. Untuk sumber sendiri adalah alat komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan dapat berupa alat input pada komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Yang kedua ada pengirim atau transmitter. Alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Yang ketiga ada sistem transmisi, berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks atau kompleks network yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Jalur transmisi tunggal maksudnya adalah antara perangkat pengirim dan penerima satu jenis media dalam satu segmen jaringan. Sedangkan maksud dari jalur kompleks adalah perangkat pengirim dan penerima dihubungkan oleh satu sistem komunikasi yang terdiri dari banyak fungsi komunikasi di dalamnya, atau tidak hanya satu jenis atau segmen komunikasi. Untuk penerima atau receiver, alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komputer personal untuk fungsi informasi secara umum. Terakhir ada tujuan destination, yang menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi digunakan untuk menjembatani informasi ini menuju pengguna jaringan komputer. Yang terakhir, pembahasan saya adalah model komunikasi data. Model komunikasi data ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan tipe channel transmisi, di situ ada transmisi satu arah, simplex, transmisi dua arah bergantian atau
half duplex, transmisi dua arah atau dua arah serentak atau full duplex. Yang kedua ada berdasarkan jalur transmisi. Berdasarkan jalur transmisi ini ada unicast, multicast, dan broadcast. Yang ketiga ada berdasarkan konfigurasi jalur transmisi data, ada point to point dan point to multipoint. Dan yang keempat ada berdasarkan mode transmisi data, mode transmisi paralel dan mode transmisi serial. Ya, untuk model transmisi satu arah atau simplex ini adalah bentuk komunikasi antara dua belah pihak. Hanya saja sinyal-sinyal yang dikirim secara satu arah. Biasanya metode simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi seperti televisi dan radio. Dan yang kedua ada transmisi dua arah bergantian atau half duplex. Mode half duplex ini tiap piranti dapat mengirim dan menerima data, tapi tidak pada waktu yang sama. Saat suatu piranti mengirim, piranti yang lain dapat menerima dan begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga ada transmisi dua arah serentak atau full duplex. Pada full duplex, setiap piranti dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Analoginya adalah jalan lebar dua arah, kendaraan dari dua arah yang berlawanan dapat lewat pada saat yang sama. Untuk berdasarkan jalur transmisi, ada unicast. Unicast ini merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Yang kedua ada multicast. Berbeda dengan unicast, dalam multicast ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Untuk mode broadcast, untuk jalur transmisi broadcast, dalam proses ini, alat yang menerima data informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat pengirim data informasi. Akan tetapi, pengirim dapat mengirim ke lebih dari satu alat sekaligus. Dan selanjutnya ada berdasarkan konfigurasi jalur transmisi data. Ada point to point. Konfigurasi pada jalur point to point ini umumnya media atau sarana akan saling terhubung antara satu sarana dengan sarana lainnya tanpa terbagi. Ada point to multipoint. Dalam jalur point to multipoint ini, suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa sarana atau peralatan lainnya. Proses transmisi data pada konfigurasi data ini, contohnya adalah pemancar radio yang dapat diakses atau dihubungkan ke beberapa radio sekaligus dan secara bersamaan. Dan yang terakhir ada berdasarkan mode transmisi data. Mode transmisi paralel. Mode transmisi ini, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode dapat ditransmisikan secara bersamaan dalam satu waktu per satu karakter setiap saat. Dan terakhir ada mode transmisi serial. Pada mode inilah yang paling sering digunakan. Pada mode serial, masing-masing bit dari satu karakter akan ditransmisikan secara berurutan dan bergantian. Dengan kata lain, transmisi dapat dilakukan bit per bit. Ketika bit sudah diterima oleh alat penerima, maka penerima tersebut akan merakit kembali arus bit-bit yang datang padanya ke dalam bentuk karakter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.